Kamu nyembelih ayam, yang kamu berbuat apa? Menjalankan pisau di lehernya ayam. Tapi yang menyabut nyawa ayam siapa? Allah. Gitu ya. Itu yang benar, itu gitu yang benar. Al-latifatul ula. Di sini ada hal yang rahasia, yang halus. Annal manhajal haqqo fil i'tiqadat wa fil a'mal huwa siratul mustaqim. Manhaj yang benar, metode yang benar dalam berakidah dan dalam beramal itu adalah namanya siratul mustaqim. Amma fil i'tiqadat. Bagaimana siratul mustaqim dalam akidah? Siratul mustaqim dalam wilayah akidah. Fabayanuhu min wujuh. Al-awwal. Anna man tawaghala fit tanzihi waqa'a fit ta'til wa nafis sifat. Kalau orang nemen-nemen apa nemen itu apa? Nemen itu apa? Keterlaluan membersihkan Allah karena ingin tauhid. Jadi yang ada cuma satu zat Allah. Nanti itu terjerumus kepada ta'til. Kita nanti mengvakumkan Allah dengan menafikan sifat. Paham tidak? Kalau kita ingin tauhidnya betul-betul tauhid, maka Allah hanya satu yang ada, yang lain nggak ada. Sifat pun tidak ada nanti. Sifat pun bisa tidak. Itu namanya mu'attal namanya. Memvakumkan, mengosongkan Allah dari sifat. Benar nggak itu? Nggak benar. Nggak benar. Wa man tawaghal fil itsbat wa qa'a fit tashbih wa itsbatul jismiyyah wal makan. Tapi kalau orang yang nemen, yang keterlaluan menetapkan sifatnya Allah, kalau keterlaluan bisa terjerumus pada tasbih, menyerupakan Allah dengan lainnya. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah kan di Qur'annya ada sih. Di Qur'annya ada kan? Yadullah faqadihim fasna'il fulka bi'ayunina wa yabqa wajhu rabbika dzul ikram. Semua akan hancur bersama mukanya Allah. Semuanya muka ada di Qur'annya. Harus kita katakan Allah punya muka. Tangan harus kita katakan Allah punya tangan. Yadullah faqadihim wa ja'a rabbukal malaku saffan saffa. Malaikat baris Allah datang, periksa barisan. Keterlaluan menetapkan sifat, jatuh pada apa? Keterjun pada tasbih wa tasbih. Tajsim. Nanti malah menjismikan Allah, menganggap Allah itu punya fisik lah. Fahuma tarafani mu'wajjan. Dua-duanya salah, bengkok. Bengkok, dua-duanya apa? Salah lah, tidak benar. Keterlaluan menafikan sifat salah, keterlaluan menetapkan sifat salah. Wassiratul mustaqim, siratul mustaqim adalah al-iqrarul khali 'alit tashbihi wat ta'til. Siratul mustaqim dalam hal akidah kita meyakini atau membersihkan Allah dari tasbih dan ta'til. Jangan mentasbihkan Allah dengan lainnya, tapi juga jangan memvakumkan zat Allah dari sifatnya. Ini Asy'ari sekali nih. Makanya ini akidah Asy'ari nih, Imam Razi nih. Kalau yang menafikan Allah sifatnya siapa? Mu'tazilah. Kalau yang menetapkan mata, tangan, muka siapa? Mujassimah. Ibnu Taimiyah. Contohnya Ibnu Taimiyah, Mujassimah itu. Karomiyah. Kalau yang Allah sama sekali nggak punya. Yang ada yang qadim cuma satu zat. Nanti kalau yang qadim itu banyak, nanti kalau Allah punya sifat, sifatnya qadim apa hadis? Kalau hadis baru nggak mungkin dong. Zat yang qadim sifatnya baru, nggak mungkin. Kalau qadim banyak banget. Zatnya Allah qadim, nanti sifatnya orang Kristen mengatakan tiga qadim saja sudah dikafirkan oleh Al-Quran. Apalagi ente menetapkan qadim berapa itu? 20 tambah 1, 21. Itu siapa tuh? Yang mengatakan begitu siapa? Mu'tazilah. Maka Allah tidak punya sifat. Di Qur'annya ada sifat-sifat. Apa adanya harus kita tetapkan. Ya qudrah, iradah, ilmu, haya, tangan, muka, mata. Yang zulu fi ila samid dunya fi thuluthil lail gitu ya. Allah ketika sepertiga malam akhir Allah turun di langit bumi, di langit yang paling dekat ini. Ya turun, Allah turun. Nah, itu namanya terlalu tasbih.
Wathani anna man qala fi'lul abdi kulluh minhu faqad waqa'a fil qadar. Kalau ada orang mengatakan, orang berpendapat, segala perbuatan kita dari kita sendiri. Itu namanya qadariyah. Apa namanya? Saya Islam dari saya sendiri. Abu Jahal kafir dari Abu Jahal sendiri, bukan dari Allah, bukan. Kalau Abu Jahal kafir, itu takdir Allah. Nanti Allah zalim dong. Allah takdirkan Abu Jahal kafir, tapi nanti Abu Jahal disiksa, disalahkan. Zalim gak Allah tuh? Kata qadariyah gitu. Ayo, saya bunuh kamu, saya pukul, ini takdir Allah. Saya tabrak kamu, saya tabrak dengan mobil sampai mati, takdirnya Allah. Gitu. Jadi manusia nggak punya tanggung jawab. Enggak, takdir, maaf. Dari saya, maaf nanti di sebelahnya nanti. Saya tabrak mobil, kamu mati, saya itu yang membunuh, bukan Allah. Itu kalau qadariyah. Bahkan kalau qadariyatul ula, siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Itu mengatakan malah wal amru unuf. Allah itu tidak mentakdirkan perilaku manusia. Bahkan Allah tuh baru tahu, Jokowi jadi presiden. Allah baru tahu loh. Jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden karena Jokowi sendiri, buat takdir Allah bukan. Hanya Allah menciptakan manusia dengan segala perangkatnya, mata, pendengaran, penglihatan, pikiran, hati itu sudah dicipta oleh Allah. Lah, adapun dia itu melakukan apa itu dari dia sendiri. Iman atau kafir kemana lah, itu dari dia sendiri. Itu qadariyah namanya. Bahkan kalau Ma'bad al-Juhani mengatakan dia. Jadi Allah menciptakan ini. Ini Allah menciptakan ini. Kertas atau api kalau mendekati kertas terbakar. Itu aja taunya itu. Tapi bahwa hari ini ada toko kebakaran, pasar kebakaran. Allah baru tahu setelah kejadian. Loh, pasar kebakaran. Itu. Allah mentakdirkan kalau peluru atau kalau pisau tajam ditusuk ke kamu, ya kamu mati. Tapi kalau kamu ada orang mati hari ini ditusuk pisau, Allah baru tahu. Loh, si anu mati ditusuk pisau. Namanya wal amru unuf. Nah, Mu'tazilah Wasil, dengarkan ini. Mu'tazilah Wasil bin Atha memperbaiki itu. Gimana? Af'alul ibadi minal ibad wallahu ya'lam. Perbuatan manusia dari manusia sendiri, tapi Allah tahu. Enggak baru kejadian, tahunya baru kejadian, tidak. Itu qadariyah ula, itu namanya qadariyatil ula. Mu'tazilah memperbaiki. Betul, perilaku manusia dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Tapi Allah tahu. Abu Jahal kafir dari Abu Jahal sendiri, bukan Allah yang menyesatkan, bukan. Abu Bakar iman dari Abu Bakar sendiri, bukan Allah yang beri hidayah, bukan. Tapi Allah tahu Abu Bakar akan iman, Abu Jahal akan kafir. Kalau yang qadariyah ula, Allah pun baru tahu loh, Abu Jahal nggak mau iman, Abu Bakar. Ya, itu namanya apa? Yang Allah walakinnallaha ya'lam, itu Mu'tazilah. Sama-sama muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri Khawlah binti Ja'far dari Bani Hanif. Sama-sama. Mu'tazilah muridnya Muhammad, Qadariyah muridnya Muhammad, Jahamiyah yang Mujassimah muridnya Muhammad. Muhammad anaknya Sayyidina Ali dari istri kedua. Bukan Siti Fatimah, bukan. Kalau Fatimah namanya Hasan Husain. Kalau ini istri lagi, kawin lagi dengan setelah Sayyidah Fatimah wafat. 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat. Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas, pinter. Namanya Muhammad. Gak berpolitik. Ngaji saja ngaji. Intelektual aja. Kalau Hasan Husain berpolitik. Kejadian Karbala apa tuh. Nah, Muhammad bin Hanafiyah gelar pengajian di Masjid Madinah. Muridnya jadi pendiri semua. Ma'bad jadi pendiri madhab Qadariyah. Wasil jadi pendiri madhab Mu'tazilah. Jaham bin Sofwan pendiri madhab Jahamiyah. Ya, kalau kamu ngajar jadi pendiri warteg lah. Namanya Muhammad bin Hanafiyah menghindari. Kenapa enggak bin Sayyidina Ali, menghindari Hasan dan supaya tidak sama Hasan Husain. Kalau Hasan Husain
Dari Siti Fatimah, cucu Rasulullah. Kalau Muhammad bukan cucu Rasulullah, bukan. Dari istri kedua namanya siapa? Ditulis nanti. Aduh, nggak ada kiai merangkat begini barangkali. Istri siapa namanya? Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Maka disebut Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Wa man qala la fi'la lil 'abdi faqad waqa'a fil jabar. Kalau ada orang berpendapat manusia ini tidak berbuat apa-apa, semuanya Allah. Manusia zina Allah, kersane Allah. Manusia kafir kersane Allah, kehendak Allah. Manusia membunuh yang kehendak Allah. Ada orang mabok kehendak, ada orang kurang ajar kehendak. Itu namanya Jabariyah. Apa namanya? Wahuma, lah Qadariyah dan Jabariyah, wahuma tarafani mu'awajjan. Dua-duanya bengkok, tidak benar. Bukan siratul mustaqim. Siratul yang as-siratul as-siratul mu'waj. As-siratul mu'waj. Was-siratul mustaqim, adapun jalan yang benar, itsbatul fi'li lil 'abdi. Nih, pahami. Menetapkan perbuatan kepada hamba, saya membunuh kucing, saya yang bunuh. Saya yang bunuh ayam, nyembelih ayam, saya yang bunuh. Ma'al iqrar bi annal kulla bi qada'illah. Yang nyabut nyawa Allah. Paham boten? Kamu nyembelih ayam, yang kamu berbuat apa? Menjalankan pisau di lehernya ayam. Tapi yang menyabut nyawa ayam siapa? Allah. Gitu ya. Yang benar itu gitu, yang benar. Kamu nabrak orang, sepeda motor nabrak orang, yang nabrak kamu, tapi orangnya mati, takdirnya Allah. Ya, kamu ada tanggung jawab, itu yang benar. Itu namanya teori kasab, namanya. Teori apa? Teorinya Imam Abul Hasan Al-Ash. Jadi manusia itu hanya kasab. Manusia hanya ikhtiar, berupaya manusia ini. Takdir semua dari Allah. Tapi kita manusia hanya kasab namanya, teori kasab. Tapi ditentang juga oleh Mu'tazilah. Perdebatannya seru. Kata madzhab Asy'ari. Tapi contohnya burung, nembak burung. Kalau yang sekarang pas ya sepeda motor lah. Sekarang nembak burung aja deh. Kalau ada orang pakai ketepel lah ya, atau pakai ngarah burung. Sebelum batunya kena burung, dia ada yang membunuh, mati. Misalnya kamu manah burung. Sebelum panah sampai ke burung, kamunya mati. Burung pun mati setelah kena panah. Matinya duluan kamu. Ayo siapa yang bunuh burung? Paham nggak? Terus sepeda motor deh. Kamu yang sepeda motor nabrak anak kecil. Kamunya mati, burung nabrak kamu, jatuh mati. Anak kecilnya besok matinya. Atau nanti matinya. Siapa yang bunuh anak kecil itu? Kalau kata Mu'tazilah kalah di situ, Mu'tazilah kalah. Kalau yang membunuhnya tadi yang mana? Lumayan udah mati masih bisa membunuh. Mu'tazilah kalah, Asy'ari benar, menang itu Asy'ari.